Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dini, salah satu mahasiswi di Universitas Brawijaya. Nah, gimana nih kabarnya WFH di rumah? Udah bosen? Makin bosen? Atau makin senang? Hayo, siapa yang suka nyamil? Banget nih dengan konten Bini hari ini. Bincang-bincang dengan Dini akan membahas tentang salah satu makanan ringan khas Indonesia loh. Udah ada yang ketebak belum? Nah, pasti ada kalian ketebak kan dari judul-judul di bawah ini. Ya betul, kita bakal bahas tentang kacang Shanghai. Nah, kacang Shanghai ini ternyata dari Tulungagung, Jawa Timur loh. Kalian baru tahu atau udah tahu dari dulu? Khasnya dari kacang Shanghai ini biasanya orang-orang itu pada menyebut Shanghai, Shanghai gitu. Nah, untuk namanya kacang ini itu ternyata mirip dengan salah satu kota di Tiongkok, tapi bukan dari asli Tiongkok ya. Dan uniknya lagi, bahan dasarnya kacangnya itu asli India. Jadi kayak campur-campur gitu kan. Kacang Shanghai ini sangat murah loh, karena satu rentengnya ini berisi 10 bungkus ini itu hanya Rp5.000. Tapi kalian bisa lebih hemat dengan membuatnya sendiri karena proses pembuatnya sangat gampang. Nah, untuk bahannya sendiri hanya tepung, bumbu, dan kacang itu sendiri. Untuk saat ini kita bakal bahas tentang proses pembuatan dari kacang ini yang sangat mudah. Nah, untuk yang pertama, kita awali dengan memilih dan memilah dari kacang yang akan digunakan sebagai isinya. Nah, setelah dipilih dan dipilah, maka akan dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Ukuran yang digunakan sebagai isinya yaitu sekitar 4-8 mili saja. Jadi kecil banget gitu kan ukurannya. Kacangnya tadi dikelompokkan, maka akan dilanjutkan dengan lapisan putih ini. Jadi untuk pembuatannya itu, jadi kacang sebagai isinya tadi akan dicampurkan di salah satu mesin penggiling, salah satu tempat mesin penggiling tersebut dengan tambahan tepung dan campuran larutan tepung kanji yang sudah diraciki dengan bumbu bawang. Nah, pada saat proses penggilingannya itu harus secara merata. Kalau tidak merata, maka akan menimbulkan adanya gumpalan-gumpalan. Jadi untuk bentuknya ini, kacang Shanghai ini akan tidak sempurna seperti ini gitu. Nah, setelah proses penggilingan, maka dilanjutkan dengan proses pengayakan. Nah, untuk hasilnya yang belum lolos proses pengayakan tadi harus dikembalikan ke proses penggilingan gitu. Jadi kualitasnya akan semakin baik gitu. Proses penggilingan sendiri itu selama 20 menit. Jadi setelah penggilingan selesai, pengayakan selesai, untuk bahan yang lolos maka dilanjutkan dengan proses pemanasan. Nah, proses pemanasan ini tuh dengan teknik penggorengan. Nah, untuk suhunya itu menggunakan 90 derajat Celcius, ditungku, dan pada saat sudah matang dalam keadaan panas, itu kacangnya itu, kacang hasil penggorengan tadi itu akan dihilangkan minyaknya. Nah, itu biasanya dengan alat spinner. Nah, setelah melalui proses di alat spinner tadi, maka minyaknya itu akan terlibas batas seperti itu. Nah, untuk proses pemisahan minyak itu digunakan untuk menghilangkan sisa minyak dari proses penggorengan sebelumnya agar teksturnya masih terjaga, tekstur renyahnya masih terjaga, dan untuk rasanya semakin enak tentunya, dan untuk ketahanan makanannya sendiri. Nah, setelah proses semuanya selesai, maka dilanjutkan dengan proses pengemasan seperti itu. Jadi mudah banget kan proses pembuatannya. Cara konsumsi dari kacang ini, kacang Shanghai ini tuh fleksibel banget kan, bisa dipadukan dengan beberapa makanan seperti nasi goreng, mie goreng, atau makanan lainnya, atau juga bisa langsung dicamil, dimakan langsung gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang produk yang kemarin aku beli di pasar itu, dia itu mereknya Putri Panda, terus tepat produksinya juga di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, di kemasannya sendiri itu ada komposisi. Nah, untuk komposisinya itu ada tepung, kacang, minyak, bawang putih, gula, garam, penguat rasa. Namun di sini juga ada pemberitahuan bahwa tidak dikonsumsi untuk anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil maupun ibu menyusui gitu. Jadi sekian untuk konten hari ini, Dini bincang-bincang dengan Dini. Jangan lupa like maupun komen ya. See you.